Kembali lagi bersama Guru YouTuber, channelnya Edukasi Digital Indonesia. Bapak dan Ibu Guru, masih berkenaan dengan COVID-19 yang mengharuskan kita bekerja mengajar dari rumah melalui daring. Nah, berkenaan dengan itu, kami akan memberikan beberapa informasi tentang situs-situs penyelenggara video conference dalam rangka kegiatan daring. Ada beberapa situs yang bisa kita manfaatkan, kita ikuti penjelasannya. Nah, di sini ada beberapa layanan video conference gratis untuk belajar dan bekerja dari rumah yang sangat mudah tentu digunakan. Nah, untuk yang pertama, tentu tidak asing dengan Skype. Nah, Skype ini adalah aplikasi yang hadir sepakat dengan sistem operasi Windows, sehingga Skype bisa diakses di laptop, PC, desktop, atau bahkan smartphone. Kelengkapan dari Skype ini fiturnya antara lain chat, kemudian ada audio chat, kemudian ada video, ada chat dan file sharing. Hanya tetapi Skype hanya bisa digunakan dengan cara mengunduh aplikasi karena bukan aplikasi berbasis web. Nah, bagi Bapak dan Ibu Guru juga sahabat edukasi yang mau video cons dalam pembelajaran bisa langsung masuk ke websitenya di https www.skype.com. Nah, itu untuk video cons yang pertama. Yang kedua ada Webex. Webex ini juga tidak asing, biasa digunakan oleh para pejabat yang biasa menggunakan rapat secara daring. Webex mempunyai antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan di laptop maupun komputer maupun smartphone. Webex juga bisa diakses langsung lewat browser atau internet apabila tidak ingin repot memasang atau install. Jadi tidak perlu untuk ketika kita mau menggunakan itu tidak perlu untuk menginstal, langsung aja masuk ke situs Webex-nya, kira-kira seperti itu. Nah, di dalam Webex tersedia fitur ada chat, kemudian audio chat, kemudian video chat. Tapi itu tergantung dari jenis browser yang digunakan. Nah, file sharing seperti menampilkan slide atau PowerPoint serta whiteboard yang interaktif juga bisa melalui Webex. Silahkan bisa langsung memasuki websitenya yaitu www.webex.com. Nah, itu untuk situs penyelenggara yang kedua. Yang ketiga, nah ini mungkin terasa asing di kita, ada Discord. Discord ini termasuk salah satu penyedia layanan video conference yang sangat mudah digunakan. Ini bisa diakses melalui laptop, komputer, dan smartphone juga. Pengguna juga bisa mengakses lewat aplikasi yang diunduh. Itu bedanya dengan yang dua tadi. Nah, untuk Discord ini sayang video chat hanya mendukung di peramban Google Chrome. Artinya ketika Bapak dan Ibu membuka Discord ini dengan Mozilla misalkan atau yang lainnya, itu tidak bisa karena video chat ini hanya didukung oleh Google Chrome saja. Fitur dasar dari Discord cukup lengkap, seperti fitur berbagai file dan menampilkan kayak slide untuk PowerPoint. Nah, bagi yang mau mencoba bisa langsung saja masuk ke websitenya di https discord.com. Nah, itu penyedia layanan yang ketiga. Lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini ada penyedia layanan video conference yang keempat, yaitu Microsoft Teams. Microsoft Teams ini memiliki kelebihan fitur yang lengkap dan terintegrasi langsung dengan Office 365. Jadi sudah mendukung produktivitas yang membutuhkan kolaborasi, istilahnya gitu. Hanya sayang memang untuk mengakses layanan Office 365 pengguna juga harus sudah berlangganan lisensi aplikasi. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang tertarik dengan Microsoft Teams, bisa langsung masuk ke microsoft.com atau melalui portal.microsoft. Nah, itu untuk jenis layanan yang keempat untuk video conference pembelajaran. Kemudian yang kelima, nah ini mungkin tidak asing bagi kita, yaitu
penyedia layanan pembelajaran video conference menggunakan Google Classroom. Google Classroom bagian daripada Google. Nah, Classroom ini dirancang untuk membantu para guru membuat dan mengumpulkan tugas tanpa menggunakan kertas. Termasuk untuk fitur menghemat waktu guru, seperti kemampuan membuat salinan Google Docs secara otomatis kepada siswa. Kemudian di Classroom juga dapat membuat folder drive terintegrasi untuk setiap tugas dan dari setiap siswa. Di Google Classroom juga dilengkapi dengan adanya fitur tanya jawab. Artinya begini, bahwa ketika kita menggunakan Google Classroom, antara guru dan siswa ketika melakukan pembelajaran bisa melakukan chat atau interaksi langsung atau tanya jawab langsung. Juga integrasi ke Google Form. Nah, ini enaknya. Jadi ketika kita misalkan membuat quiz atau evaluasi di Google Classroom ini, bisa dengan melakukan pengambilan dari Google Form. Artinya tidak membuat sendiri juga bisa. Nah, untuk membuat quiz atau ujian juga dilengkapi, diintegrasi juga dengan ke YouTube untuk pembelajaran audiovisual. Bahkan dengan platform lain seperti misalkan kita mau menggunakan quiz melalui platformnya Quizizz misalkan, nah itu bisa langsung terintegrasi dengan Classroom. Nah, bagi Bapak dan Ibu juga sahabat edukasi yang mau mencoba atau bahkan mungkin sudah melakukannya, bisa langsung saja masuk ke websitenya, yaitu https://classroom.google.com. Nah, itu untuk yang kelima. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, yang keenam, penyedia layanan dalam rangka daring, yaitu Google Meet, sebuah aplikasi video conference atau online. Ini biasanya versi bisnis yang dirancang untuk organisasi atau perusahaan dalam berbagai ukuran. Akan tetapi ketika misalkan dalam keadaan work from home sekarang ini, untuk pembelajaran tidak ada salahnya untuk kita coba menggunakan dukungan maksimal peserta bisa sampai 100 orang ketika kita melakukan video conference. Nah, dapat digunakan juga di semua platform, berbagai dokumen atau presentasi. Nah, hampir mungkin mirip dengan Classroom tadi ya. Nah, tetapi akses mudah hanya lewat tautan yang dibagikan. Artinya ini tidak mesti harus diinstal, akan tapi langsung saja masuk ke websitenya di meets.google.com. Nah, ini yang penyedia layanan yang keenam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah yang ketujuh ini ada Zoom. Nah, bagi sebagian kita pengguna situs-situs online untuk pembelajaran daring, mungkin Zoom juga tidak asing. Ya, ini sangat sesuai ya dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Namun ini juga didukung oleh fitur-fitur yang memadai, sehingga ketika kita melakukan telekonferensi, video conference bisa lebih dari 20 orang. Kemudian beberapa fitur yang digunakan juga ada chat atau video chat di sini. Nah, ada screen sharing dan whiteboard. Nah, ini hampir mirip dengan yang pertama tadi. Artinya whiteboard ini fungsinya ketika kita ingin menampilkan materi atau menampilkan informasi kepada siswa melalui desktop laptop kita punya, yaitu memanfaatkan fitur whiteboard untuk dikolaborasi. Ada juga recording meeting atau merekam sesi selama video conference, itu bisa juga dimanfaatkan. Selain itu juga penggunaan absensi peserta. Nah, itu kelebihan daripada Zoom. Nah, bagi yang memang mau mencoba atau sudah mencoba, bisa langsung masuk ke Zoom. Yang terakhir Bapak dan Ibu, ada penyedia layanan video conference, yaitu Jitsi. Nah, Jitsi ini mungkin kalau istilahnya hampir mirip juga dengan sebelumnya, bahwa aplikasi ini tidak mesti harus diinstal. Jadi hanya langsung masuk ke jitsi.org, tidak perlu melakukan instalasi, bahkan registrasi untuk menggunakannya. Nah, kecuali bila menggunakan perangkat Android misalkan, tinggal menginstal aplikasi Jitsi Meet tanpa perlu registrasi. Nah, itu bedanya dengan 7 aplikasi yang lain. Nah, kira-kira seperti itu kalau untuk Jitsi. Nah, demikian Bapak dan Ibu guru penjelasan tentang 8 situs pelayanan gratis untuk pembelajaran maupun kerja secara
daring. Bapak dan Ibu guru yang mengalami kesulitan untuk memakai aplikasi-aplikasi tadi, kami akan memberikan pelatihan gratis secara online. Silakan subscribe channel Guru YouTuber ini. Untuk mendapatkan informasi pelatihan online yang bermanfaat, silakan untuk mendaftar dan ikut pelatihan online dengan masuk ke grup kelas Guru YouTuber melalui link http://gg.gg/studio-youtuber. Dan tentunya Bapak dan Ibu guru, di channel Guru YouTuber banyak guru-guru ahli yang siap membantu, tidak hanya materi pelajaran sekolah tapi juga materi lainnya terkait dengan pembelajaran online dan pembuatan konten-konten video pembelajaran. Oleh karena itu, untuk dapat mengikuti video-video tutorial dari kami selanjutnya, silakan tuliskan komentar di kolom komentar di bawah, dan silakan untuk subscribe channel Guru YouTuber. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sukses selalu.